Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua kelas 5. Semoga di siang hari ini kita diberikan keberkahan dari segala apa yang kita kerjakan, baik itu pekerjaan pribadi ataupun juga pekerjaan keluarga masing-masing. Di siang hari ini Pak Yu sampaikan materi mengenai perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, kemudian manfaat menjaga persatuan serta manfaat hidup rukun. Baik anak-anak, barangkali ada yang perlu dicatat, nanti silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian disiapkan juga buku paketnya untuk nanti kalian baca sebagai bahan informasi. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak semuanya, bahwa negara kita seperti yang kita ketahui ini sangat besar sekali, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan keanekaragaman yang begitu banyak, merupakan hal yang sangat penting untuk kita pertahankan dan isi tentunya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena ini Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sangat banyak dan harus dijaga. Nah, hal ini untuk menghindari perpecahan antar warga negara Indonesia. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga atau perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan itu seperti apa? Nah, perlu diketahui bahwa kehidupan kita ini terdiri di 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga atau di rumah, kemudian lingkungan sekitar rumah atau di masyarakat, kemudian lingkungan sekolah bagi seorang pelajar atau seorang siswa atau siswi. Nah, ada 3 lingkungan. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga nih. Yang pertama, boleh ditulis ya, perilaku yang mencerminkan persatuan di keluarga nih. Yang pertama, saling membantu antar anggota keluarga. Ya, seperti kita ketahui dan kita rasakan bahwa seorang anggota keluarga ini mempunyai banyak kewajiban atau pekerjaan di keluarganya. Misal seorang ibu ini mempunyai kebiasaan bekerja, dia menyiapkan segala kebutuhan di keluarga, seperti halnya makan, kemudian mencuci piring, kemudian sapu rumah dan halaman, kemudian membereskan tempat tidur, pakaian, cucian, dan sebagainya. Nah, ketika kita berada di rumah, maka alangkah baiknya kita membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan ibu tadi. Misalnya kita mampu mencuci piring, maka cuci piring. Kemudian kita mampu menyapu, mengepel lantai, maka lakukan. Kemudian kita mampu bersih-bersih halaman rumah, maka lakukan. Kenapa? Karena ini penting, ya. Saling membantu di dalam anggota keluarga ini sangat penting, ya. Ini cermin dari menjaga atau perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi saling membantu antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga pekerjaan ayah, apabila kita mampu untuk membantunya, maka lakukanlah, ya. Itu. Yang kedua, saling menyayangi antar anggota keluarga. Nah, ini sudah harus, ya, sudah merupakan kewajiban bahwa saling menyayangi sesama anggota keluarga itu harus. Orang tua menyayangi anaknya, itu jelas. Kemudian anak menyayangi, menghormati orang tua, wajib hukumnya. Kemudian menyayangi saudara, adik atau kakak, itu juga harus. Kenapa? Agar tercipta kerukunan dalam keluarga. Jadi yang kedua, perilaku yang mencerminkan persatuan di keluarga itu yaitu saling menyayangi sesama anggota keluarga. Boleh ditulis. Yang ketiga nih, menghargai peran tiap-tiap
anggota keluarga. Nah, ini penting. Saling menghargai peran di dalam keluarga ini sangat penting. Misalnya seorang ayah, maka berperan sebagai seorang ayah, berperan sebagai kepala keluarga. Apa yang harus dilakukan? Apa yang menjadi kewajibannya? Kemudian seorang anak maka berperan sebagai seorang anak. Jangan berperan sebagai kepala keluarga atau ayah. Kemudian seorang ibu berperanlah seorang ibu, jangan berperan sebagai seorang anak, gitu kan? Nah, bagaimana Pak Yus kalau misalkan seorang anak berperan sebagai orang tua, itu bagaimana maksudnya? Emang ada gitu? Ada. Seorang anak berperan sebagai orang tua itu ada. Misalkan dia mencari nafkah, mencari uang, padahal dia masih usia sekolah, itu kan? Nah, ini nggak boleh. Maka berperanlah sebagai anggota keluarga yang seharusnya dia berperan. Seorang anak maka berperan sebagai anak, seorang kepala keluarga bekerja sebagai kepala keluarga, kemudian seorang ibu sebagai ibu juga. Gitu. Jangan sampai seorang ayah berperan sebagai anak, diam di rumah, gitu kan? Yang kerja siapa? Yang kerja anak-anak, gitu. Nggak mungkin ya, ini nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, anak harus berperan sebagai seorang anak, tidak boleh berperan sebagai seorang ayah, gitu. Yang keempat, tidak memaksa kehendak anggota keluarga. Nah, ini penting ya. Untuk menciptakan keharmonisan di dalam sebuah keluarga, ini tidak boleh memaksakan kehendak anggota keluarga yang lain. Gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya di menjelang liburan akhir tahun nanti, sebuah anggota keluarga bermusyawarah untuk pergi liburan misalnya ke suatu tempat. Nah, seorang ayah menginginkan tempat A, sementara ibu menginginkan tempat B, anak-anak sementara mau ke tempat C, ya. Nah, semuanya kata ayah, karena mentang-mentang seorang ayah, semuanya ikut ayah. Harus, tidak boleh ada yang beda, ya. Ikut ke tempat A. Kita liburannya di tempat A. Nah, ini nggak boleh, ya. Tapi sampaikan dulu dengan cara musyawarah bersama anggota keluarga yang lain. Ayah nih punya tujuan maunya ke sini, alasannya begini. Ibu bagaimana, maunya ke tempat mana liburannya? Tempat B, alasannya apa? Ya, itu bentuk bentuk musyawarah, artinya tidak memaksakan kehendak sendiri ya, atau kehendak orang lain sama anggota keluarga yang lain. Ya, sampaikan dengan cara musyawarah. Anak-anak liburannya mau kemana nih? Nanti ada pertimbangan ya dari orang tua. Oh, kalau ke sini begini, maka ambil yang terbaik, misalkan tempat liburannya. Seperti itu. Jadi yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi atau kehendak orang lain, salah satu anggota keluarga. Yang kelimanya, memiliki sikap keterbukaan antar anggota keluarga. Nah, ini penting. Saling terbuka sesama anggota keluarga ini penting. Tidak boleh saling menutup-nutupi, tidak boleh saling merahasiakan ya. Kecuali masalah pribadi, silakan. Hanya masalah keluarga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Terbuka silakan. Ada masalah keluarga, sampaikan, musyawarahkan, ambil jalan terbaik bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu. Tidak ada yang dirahasiakan kecuali masalah pribadi ya. Masalah pribadi seperti apa Pak Yus? Ya, masalah pribadi itu misalnya nih, anak-anak nih yang masih suka pipis di celana nih biasanya, tapi enggak ya, kelas 5 enggak. Nah, itu masalah pribadi kan. Nah, ini rahasiakan boleh. Mah, aku tadi tidurnya pipis di celana. Ini rahasiakan saja. Jangan sampai diobrolkan di keluarga ya. Tapi cukup selesaikan secara pribadi ya. Buka celana, cuci sendiri spraynya. Nah, itu seperti itu. Kemudian itu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Sekarang di lingkungan masyarakat, ya, sebuah anggota keluarga ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Kenapa? Karena ketahuilah manusia itu termasuk makhluk sosial, artinya tidak bisa lepas dari kehidupan orang lain. Sehebat apapun, sekaya apapun, ya. Orang kaya tidak bisa lepas dari kehidupan orang lain. Itu. Kenapa? Karena manusia disebutnya makhluk sosial ya.
memerlukan atau membutuhkan orang lain. Nah, bagaimana perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Yang pertama, silahkan tulis, mengikuti kerja bakti apabila ada program kerja bakti. Ya, ikuti program RT RW apabila ada program gotong royong, kerja bakti, ikuti. Itu. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini penting ya. Jangan sampai tetangga rumah nggak tahu bahwa tetangganya itu sakit. Nah, kebanyakan ya, tapi di kita enggak, alhamdulillah. Kebanyakan apalagi di kota-kota besar, ini tetangga sakit itu nggak tahu. Tahu-tahu kalau sudah banyak yang menengok, kalau sudah meninggal, saya nggak tahu dia sakit tetangga saya, seperti itu. Jangan ya. Kalau bisa dengan tetangga itu terjalin hubungan yang baik sehingga tetangga kita tahu apa sedang sakit atau sedang ada musibah dan lain sebagainya. Ketika sakit, yuk sama-sama kita jenguk, kita menengok, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Itu etika dengan sesama tetangga. Yang kedua ya. Tadi menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini penting ya. Selain daripada menjenguk tetangga yang sakit, kemudian mengikuti kerja bakti, maka bekerja sama menjaga keamanan lingkungan penting. Tujuannya apa? Supaya tercipta keamanan lingkungan. Yuk sama-sama dengan tetangga jaga lingkungan kita masing-masing, lingkungan kita bersama. Seperti itu dengan menyelenggarakan ronda malam misalnya itu. Yang keempat, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku. Nah, apabila kita memiliki tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, maka sudah selayaknya kita menghargai, menghormati, ya. Bukan menjauhi apalagi mencemooh, apalagi membicarakan, tetangga aku mada keyakinannya beda sama aku. Nah, ini nggak boleh ya, biarkan. Menghormati, menghargai tetap harus dilakukan sebagai tetangga yang baik. Itu. Hanya yang nggak boleh adalah kita ikut keyakinan dan agama mereka, gitu, nggak boleh. Selanjutnya yang kelima, bergotong royong membangun lingkungan. Ini penting ya, bagaimana membuat lingkungan lebih baik lagi. Ini perlu kerjasama anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya pembangunan di lingkungan tersebut terlaksana dengan lancar. Nah, itu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiganya, perilaku yang mencerminkan persatuan di lingkungan sekolah. Nah, ini berarti kita sebagai siswa atau sebagai anak sekolah perlu melakukan hal-hal yang berikut untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Apa saja? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Ya, membeda-bedakan apa? Pertama, suku, kemudian agama. Di kita alhamdulillah agamanya satu ya, muslim semua. Kemudian kaya dan miskin. Ini nggak boleh. Mentang-mentang kita tahu si fulan itu orang miskin, lantas kita nggak berteman dengannya. Ini nggak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Kenapa? Karena di hadapan Allah semua sama. Yang miskin, yang kaya, yang hitam, yang putih, yang cakep, yang ganteng, yang biasa-biasa saja, di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah takwanya. Bagaimana seseorang berlebih takwa kepada Allah, bagaimana seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah, itu yang membedakan di hadapan Allah, ya. Tetap tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Itu, saling tolong menolong, saling membantu apabila teman memerlukan bantuan. Tentunya menolong dalam hal kebaikan. Ini penting, harus. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Juga jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan dosa. Itu Al-Quran yang mengajarkan. Yang ketiganya, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Setiap orang
setiap manusia, baik orang tua, dewasa ataupun teman sekolah kita yang masih anak-anak, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kekurangan bukan berarti kita harus mengejek atau merendahkan kekurangan dengan kekurangannya. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita juga punya kekurangan. Mungkin kekurangan kita tidak terlihat. Padahal banyak, ya. Kekurangan orang kita bisa melihatnya. Nah, ini nggak boleh sampai mengejek kelemahan atau kekurangan orang lain. Tidak boleh. Dan yang terakhirnya, menjenguk teman sekolah yang sakit. Nah, karena sekarang sekolahnya di rumah masing-masing, kalau ada teman yang sakit berarti tidak dijenguk dulu ya, melainkan berikan doa yang terbaik, mudah-mudahan teman kita diberi kesehatan dan kesembuhan, seperti itu. Nah, itulah perilaku yang mencerminkan peraturan dan mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, juga lingkungan sekolah. Selanjutnya, apabila perilaku yang mencerminkan persatuan kesatuan baik tiga lingkungan itu dilaksanakan, maka akan tercipta kerukunan. Ya, akan tercipta kerukunan. Apa itu kerukun, Pak Yus? Rukun itu adalah hidup berdampingan, hidup saling menghargai, hidup menghormati dan lain sebagainya. Apakah punya manfaat ketika kita hidup rukun dengan tetangga atau teman? Jelas, manfaatnya sangat besar. Yang pertama apa? Yang pertama, manfaat hidup rukun itu yaitu hidup akan lebih tenang. Boleh ditulis, ya. Manfaat hidup rukun yang pertama, hidup akan lebih tenang. Ya, karena nggak punya musuh, ya kan? Sehingga bertemu dengan siapapun akan tenang. Berbeda apabila kita punya musuh, berantem dan sebagainya. Ketika bertemu kita males, kita bete, gitu kan? Maka ketika semuanya rukun, ketika bertemu hidup kita akan tenang, senyum dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat hidup rukun yaitu lingkungan akan menjadi lebih aman dan tentram. Itu. Kenapa? Karena saling menjaga, saling menghormati, sehingga manfaat hidup rukun akan terasa, ya. Itu. Yang ketiganya, terhindar dari perpecahan. Betul sekali. Kalau dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun kita hidup rukun, tidak ada masalah, maka tidak akan ada perpecahan. Namun bukan berarti tidak akan ada keributan, melainkan akan terhindar dari perpecahan. Itu. Ketika kita rukun dengan teman, terhindar dari perpecahan, nggak membuat ribut, nggak bikin masalah, nggak berantem dan sebagainya, ya. Terhindar dari perpecahan. Kemudian yang keempatnya, komunikasi terjalin dengan baik. Itu ngobrol enak, asik, gitu kan. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Tidak melihat saudara, tidak melihat keluarga dengan orang lain. Apabila kita hidup rukun, maka akan mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhirnya, yang keenam, manfaat hidup rukun yaitu memperkuat persatuan. Itu jelas, ya. Karena pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Bukan bercerai kawin lagi. Nah, itu mengenai manfaat hidup rukun. Kemudian yang terakhir ada manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, manfaat menjaga persatuan kesatuan insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian anak-anak boleh membaca di buku paket 5I-nya halaman 18 dan 19. Kemudian halaman 26 dan 27. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.